1, 3. Untuk menjelaskan vektor dengan akurat, maka panjang, arah, sudut, proyeksi atau komponen dari vektor harus diketahui. Maka ada 3 cara untuk melakukannya yang kita lihat di bab ini. Kemudian yang paling sederhana itu adalah koordinat kartesian atau disebut rektangular atau sistem koordinat yang biasa kita kenal. Oke, jadi pada koordinat kartesian kita mempunyai 3 sumbu yang saling tegak lurus. Kita sebut ya sumbu X, Y, dan Z. Langsung kita lihat gambar ini bahwa 3 sumbu yang saling tegak lurus adalah X, Y, dan Z. Sistem koordinat ini adalah sistem koordinat putar kanan. Jadi kalau kita mutar sekrup arah ini, maka dia akan bergerak arah sumbu Z. Atau sebaliknya, kita putar arah ini, dia akan bergerak pada arah X. Dan seterusnya, kalau kita putar arah XZ, maka dia akan bergerak pada arah Y. Jadi putar kanan, itu yang dimaksud. Setiap titik yang kita tinjau di dalam koordinat, ini adalah perpotongan 3 bidang ya. Jadi misalkan ini kita sebut sebagaimana di gambar. Buku ini adalah bidang bawah ini adalah bidang X sama dengan 0. Sementara bidang ini adalah ini bidang Z sama dengan 0. Nah, Z-nya 0 berarti pada lantai. Sedangkan ini adalah bidang X sama dengan 0. Sedangkan ini adalah bidang Y sama dengan 0. Oke, jadi kalau bidang Z sama dengan 1 ya berarti kita tinggal ambil ini. 1 berarti agak tinggi dibanding bidang Z sama dengan 0 di sini. Oke. Nah, kemudian sebuah titik ditentukan oleh letak sebuah titik ditentukan oleh ya dengan memberikan koordinat X, Y, dan Z. Sekarang ini adalah titik P sama dengan titik P. P ini adalah X, Y, Z. Ini X1, Y2, kemudian Z3 satuan. Sementara ini adalah X-nya adalah 2, Y-nya adalah min 2, kemudian Z-nya adalah 1. Jadi ditentukan selalu P, X, Y, Z. Nah, kemudian sebagaimana dijelaskan tadi bahwa sebenarnya setiap titik adalah perpotongan 3 bidang tadi. Misalkan titik 1, 1 satuan, kemudian 2 satuan adalah X, kemudian 3 satuan adalah Y. Nah, sebenarnya titik ini adalah perpotongan bidang pertama adalah X sama dengan 1. Yang ada bidang X sama dengan 1. Kemudian ada bidang Y sama dengan 2. Ada bidang lagi, tegak lurus. Nah, kemudian ada atap di Z sama dengan 4. Nah, maka titik ini adalah perpotongan ketiga bidang tadi. Jadi bisa dibayangkan. Yang kita sebut ya di sini katanya bahwa setiap titik adalah perpotongan 3 buah bidang. Oke. Jadi ini kalau kita punya titik P adalah 1,2,3, berarti X-nya adalah 1, Y 1 satuan, Y-nya adalah 2, Z-nya adalah 3 satuan. Kemudian tadi ada lagi Q sama dengan 2 min 2, 1. Berarti 2 satuan pada arah sumbu X. 2 satuan. Kemudian 2 satuan juga arah sumbu Y negatif. Kemudian 1 satuan pada arah Z positif. Oke, berarti ini adalah titik. Nah, misalkan kita juga punya titik 3 satuan arah X negatif, PQR misalkan, min 3, kemudian turun ke sini arah ini X, kemudian 2 satuan arah Y, kemudian turun ke sini 1 satuan.
ini adalah titik R. Ya, silakan dicoba karena beberapa teman dulu kita lihat di kelas ada yang masih tidak mau mencoba, jadi tidak tahu, bingung gitu ya. Oke, silakan dicoba masing-masing titik tersebut. Oke, kalau ini tidak masalah, berarti kita lanjutkan ke gambar yang ketiga. Oke, jadi gambar yang ketiga ini adalah X sejauh Y, kemudian setinggi Z. Kemudian kalau titik ini saya tambah kesatuan, ini juga saya tambah sebesar DY, kemudian ke atas ini saya tambah sebesar tadi Y tambah jadi DZ, maka ini adalah titik P aksen, ini adalah titik P, maka ini akan berada nanti kalau ini saya tarik P ini, maka titik P ini akan berada pada sebuah kubus seperti ini. Yang mana titik P dan P aksen ini adalah diagonal dari kubus ini. Bisa dipahami ya? Jadi ini yang kita maksud dengan gambar ini, bahwa titik P ada di dalam sini, P aksen adalah di sini. Di mana tadi panjang ini adalah dx, panjang ini tadi adalah dy, tinggi ini adalah dz. Oke, jadi ini penting bahwa kita punya sekarang sebuah bujur sangkar kecil, di mana titik P pada pojok ini, titik P aksen adalah pojok ini. Nah, kemudian volume dari ini, dV. Ingat penggunaan D ini kalau di matematika, kalau kita punya volume besar, maka kalau kita ambil sekecil ini, kalau yang besar adalah V, maka volume kecil ini adalah kita simbolkan dengan D, V, turunan dari turunannya. Sebesar kecil dari sini juga tadi kan ini dx, dz, ini kita simbolkan dengan dv, yaitu dx kali dy kali dz. Jadi volumenya adalah dx, dy, dz. Nah, kemudian luas ini adalah, kita hitung, ini adalah dy kali dz, sedangkan ini adalah dx kali dy, sedangkan ini adalah depan ini adalah dx kali dz, dx kali dz. Jadi ada 3, kiri, kanan, belakang, atas, bawah. Perkalian, kalau luas adalah perkalian sisi ini. Ini kita sebutkan juga dengan ds, surface, permukaan. Luas masing-masing permukaannya tergantung posisinya. Berarti ini luas permukaannya adalah dx dz. Perkalian dx dengan dz. Oke, kemudian yang terpenting adalah jarak ini, titik P ke titik P aksen. Oke, jadi biar jelas ini saya gambarkan lagi ini kotaknya di sini. Ini adalah untuk menentukan jarak ini, kita bisa tentukan dulu panjang ini. Panjang ini adalah, kali ini adalah dx, dy. Ingat rumus Pitagoras, panjang ini adalah kita simbolkan dengan apa ya? Kita simbolkan dengan titik apa ya, di spasial L adalah L kuadrat adalah dx kuadrat tambah dy kuadrat. Atau panjang L itu adalah akar dx kuadrat tambah dy kuadrat. Rumus Pitagoras. Nah, sekarang kalau kita punya panjang ini adalah L, maka ini akan terbentuk lagi segitiga. Kalau kita keluarkan, ini adalah tinggi dz, ini tadi adalah panjang L, maka ini adalah jarak titik P ke P aksen. Kita simbolkan dengan L2 misalnya. Sehingga L2 itu adalah kuadrat ini tambah kuadrat ini. Itu L kuadrat tambah dz kuadrat. Yaitu tadi adalah akar dari dx kuadrat tambah dy kuadrat dikuadratkan ditambah dz
kuadrat. Ini adalah L2 kuadrat. Oke. Jadi saya tuliskan lagi di sini ya. L2 kuadrat sama dengan akar dx kuadrat tambah dy kuadrat dikuadratkan ditambah dz kuadrat. Kemudian L2 saja adalah akar dari dx kuadrat tambah dy kuadrat dikuadratkan ditambah dz kuadrat. Maka akar dari akar kuadrat akan hilang, jadi L ini adalah dx kuadrat tambah dy kuadrat tambah dz kuadrat. Ini yang harus dipahami, bahwa L2 ini adalah jarak dari titik P ke P aksen. Pasti bisa kita hitung dengan dx kuadrat, dy kuadrat tambah dz kuadrat. Jadi proses ini termasuk bagian kita belajar. Kalau dulu di D3 belum seperti ini, kita hanya catat saja, oh jarak atau titik. Ini kita hafal, jadi repot. Jadi mending kita turunkan dulu, berarti kita yakin bahwa jarak titik di dalam sebuah diagonal ruang pasti dx kuadrat tambah dy kuadrat tambah dz kuadrat. Jadi ini yang ini sudah diturunkan sini, dv adalah dx dy dz. Kemudian jarak P ke titik P aksen diagonal, maka akar dx kuadrat dy kuadrat tambah dz kuadrat. Oke. Oke, jadi titik P bisa kita lihat, P ini tersembunyi ya, sembunyi di belakang sini. Oke, jadi ini penting ya. Jadi semua harus membaca ini, menyorotkan seperti ini, sehingga gambar ini bisa kita pahami. Jadi ini yang kita maksud proses belajar, yang harusnya saya yakin semua teman-teman di kelas ini telah mencoret seperti ini juga di kertas 1 lembar, bagian dari kita belajar. Komponen vektor dan vektor satuan. Oke, jadi untuk menyatakan vektor dalam koordinat kartesian, marilah kita lihat sebuah vektor yang memanjang dari titik asal. Jadi seperti ini, sebuah vektor R memanjang dari titik asal, yaitu titik 0,0,0. Kemudian tentu cara yang lebih mudah untuk menjelaskan vektor ini adalah dengan memberikan 3 komponen vektor, yaitu ada tiga sumbu koordinat, di mana vektor tersebut adalah jumlahan dari vektor-vektor tersebut. Ini penting ya, bahwa jika vektornya adalah R, maka vektor komponennya adalah R, X, dan Y. Vektor R itu adalah dibentuk oleh vektor komponen X, vektor komponen Y, vektor komponen Z. Ingat, ini adalah masing-masing vektor karena kita cetak tebal. Jadi vektor R ini adalah jumlahan dari 3 buah vektor X, Y, dan Z. Oke, ini perlu kita gambarkan lagi biar pemahamannya sama. Ingat, vektor tadi, sebuah vektor bisa kita jumlahkan dengan cara jajaran genjang. Nah, ini adalah vektor jumlahnya koordinat A, ini B, ini adalah A tambah B. Oke. Nah, kemudian sebuah vektor R yang keluar dari tidak laju dengan sumbu Z negatif, ini adalah sebuah vektor di mana dia itu memanjang dari titik asal saya untuk membedakan vektor, di mana vektor ini terbentuk dari sebuah vektor X. Ini adalah vektor X, kemudian vektor Y, vektor Y, dan vektor Z. Jadi kalau 3 vektor ini dijumlahkan, hasilnya adalah vektor R. Coba kita buktikan. X, vektor X tambah vektor Y. Berarti ada vektor ini. Kemudian dengan cara jajaran genjang, kita dapatkan vektor X tambah Y. Ya. Nah, kemudian kita punya X tambah Y, kemudian punya X tambah
punya semua kita punya vektor Z. Maka jumlahnya adalah vektor jalan genjang ini adalah vektor R. Oke, bisa dipahami bahwa vektor R itu adalah jumlahan dari vektor X tambah vektor Y tambah vektor. Oke, jadi ini yang dimaksud bahwa vektor R ini adalah jumlahan vektor X, vektor Y, tambah vektor Z dengan cara jajaran genjang yang kita jelaskan pada bab 1.1. Oke, jadi sebuah vektor R terbentuk oleh komponen vektor X, Y, dan Z. Jadi ini sama-sama vektor. Vektor R ini adalah jumlahan dari vektor X, vektor Y, dan vektor Z. Dan selanjutnya ini kita sebut ya komponen dari vektor R. Komponen vektor. Jadi vektor komponen mempunyai magnitudo yang tergantung pada vektor R. Magnitudo dan arahnya ya. Yaitu mempunyai arah yang diketahui dan konstan. Jadi bahwa vektor R ini, vektor komponennya adalah vektor X, Y, dan vektor Z. Nah, maka kita butuhkan juga vektor satuan yang didefinisikan oleh arah dari sumbu koordinat. Ya, arah pertambahan nilai koordinat. Ya, jadi kita gunakan simbol A untuk vektor satuan. Ingat, karena vektor dia harus tercetak tebal. Dan masing-masingnya adalah AX, AY, dan AZ. Oke, jadi ini penting dipahami bahwa yang namanya vektor satuan adalah ya satu satuan, kayak kita mempunyai penggaris, nanti akan kita lihatkan besarnya vektor satuan. Maka kalau kita punya vektor ini, maka vektor satuannya adalah yang nilainya 1 adalah AX, AY, AZ. Artinya ini adalah vektor satuan pada arah sumbu X, vektor satuan pada arah sumbu Y, ini adalah vektor satuan pada arah sumbu Z. Ya, bayangkan saja kita punya sebuah penggaris ya. Ya, ini adalah, katakan ini satuannya adalah sentimeter misalnya. Ini ada sentimeter, 2 cm. Jadi sama saja. Jadi kita punya besaran ini yang nilainya satu satuan yang kita sebut ya, juga vektor satuan. Jadi misalkan nanti contohnya 2 AX arah X, berarti dia 2 satuan AX pada arah sumbu X. Oke, jadi ini juga digambarkan vektor satuannya di sumbu ini adalah AX, AY, AZ. Ingat, ini sama-sama vektor. Jadi sebuah vektor X. Nah, bisa jadi besarnya mungkin 2AX, 3AX, dan seterusnya. Oke, nah dari pemahaman kita mengenai penjumlahan vektor, kita akan jumpai hal menarik seperti ini, bahwa kita punya sebuah vektor R, RP ya, RP yang tadi, titiknya adalah titik P, vektornya adalah vektor RP. Kemudian vektor RQ adalah yang tadi, 2 satuan arah X, 2 satuan arah Y negatif, 1 satuan arah Z positif. Nah, dengan cara jajaran penjumlahan vektor, kita tahu bahwa titik P 1, 2, 3. Ini titik P, kemudian kita punya vektor R, P. Kemudian kita punya titik Q, 2 satuan di arah sini, 1 satuan arah Z. Ini adalah vektor R, Q, karena ini adalah titik Q, titik P. Nah, vektor RPQ adalah vektor yang menghubungkan antara titik P dan titik Q. Ini adalah R, kalau ini samakan, ini dikasih huruf besar, R, P, Q. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu hubungan antara R, P, Q. Ingat, penjumlah vektor tadi kita punya vektor A, punya vektor B, maka dengan jalan genjang yang kedua, vektor B ini harus kita pindahkan ke titik ini dengan mempertahankan besar dan arahnya.
maka ini adalah A tambah B. Ya kan? Nah, hubungannya apa? RQ adalah RP tambah RPQ. Ingat, ini tambah ini hasilnya. Sehingga RQ adalah, nah sehingga apa? RPQ, kalau yang diketahui hanya RP dan RQ, maka RPQ bisa kita hitung, yaitu RQ kurang vektor R, Q dikurang vektor R, P. Jadi ini. Jadi ini tidak perlu kita hafal. Kadang ada yang terbalik, RPQ, RP kurang RQ, tetapi kalau kita tahu konsepnya pasti kita tahu, oh berarti RPQ adalah RQ kurang RP. Jadi ini tidak perlu dihafal. Jadi setiap rumus yang kita dijelaskan di sini harusnya bisa kita pahami. Oke, dengan mempunyai titik P adalah 1, 2, 3. Jadi ada beberapa cara yang kita gunakan kalau kita ketahui titik P 1, 2, 3, maka vektor RP, nah bisa kita tulis dengan komponennya adalah AX tambah 2AY tambah 3AZ. RP adalah AX tambah 2AY tambah 3AZ. Maaf, yang vektor adalah A ya. Jadi seperti itu. Nah, dengan mempunyai nilai P adalah 1, 2, 3, Q adalah, maka kita tuliskan masing-masingnya dalam bentuk vektor. Ini adalah vektor RQ adalah 2AX kurang 2AY tambah AZ. Nah, sehingga RPQ ya, tinggal kita kurangkan yang bersesuaian. Berarti 2 kurang 1, min 2 kurang 2, 1 kurang 3. Jadi RPQ adalah 2 kurang 1 AX tambah min 2 kurang 2 AY tambah 1 kurang 3 AZ. Maka ini adalah AX kurang 4 AY kurang 2 AZ. Oke. Ini sekarang adalah vektor R, P, RQ, dan RPQ ditunjukkan pada gambar 13C. Oke, jadi vektor ini adalah vektor RPQ. Dan ingat kalau kita gambarkan, coba hasil ini tidak memanjang dari titik asal, sebagaimana vektor R. Nah, sebagaimana kita jelaskan di awal. Tetapi kita sudah pelajari juga bahwa vektor yang mempunyai nilai dan arah yang sama itu adalah vektor yang sama. Sehingga bisa kita tunjukkan bahwa vektor RPQ ini adalah sama dengan vektor AX tadi, sejauh AX seperti ini, AX kemudian min 4, 1, 2, 3, 4 AY, kemudian min 2 AZ, min 2 AZ. Maka ini adalah titik PQ, titik yang baru. Kemudian dia akan, ini vektornya memanjang dari titik asal, sehingga ini sama ini RPQ, ini juga RPQ. Ingat, kalau ini digeser sini aja adalah vektor yang sama. Jadi ingat bahwa vektor dengan arah dan besar yang sama itu adalah vektor yang sama. Jadi sebenarnya titik, kalau ini dipindahkan sini, ini akan hasilkan vektor yang sama. Oke, kemudian jika kita mendiskusikan mengenai gaya, vektor gaya, tadi kita sudah menggambarkan sebuah vektor R adalah jumlah dari vektor X tambah vektor Y tambah vektor, kemudian adalah vektor komponen dari R.
Nah, sekarang kalau kita punya vektor F, maka kalau ini tadi sudah kita gambarkan misalkan untuk sebuah vektor sembarang, maka tadi ini akan ada misalkan 2AX tambah 2AY tambah 3AZ misalkan. Dimana ini tadi adalah vektor satuan dan ini adalah komponen skalar dari R. Maka untuk sebuah vektor F bisa kita tuliskan sebagai Fx AX tambah Fy AY tambah Fz AZ. Ingat, karena dia skalar, dan kita kasih garis. Jadi sama dengan ini vektor F, komponen vektornya adalah Fx, Fy, Fz. Terus miring, kita sebut ya komponen skalar, atau kita sebut komponen saja. Yang menyatakan magnitudo dari sebuah komponen vektor. Sehingga F kita tulis Fax, Fy AY tambah Fz AZ. Oke. Kemudian kalau kita punya vektor B dengan cara yang sama, maka vektor B adalah tulis Bx Ax tambah By Ay tambah Bz Az. Oke. Nah, kemudian tadi sudah kita tahu bahwa sebuah vektor R ini tadi adalah jumlahan dari vektor X, Y, dan Z, yaitu maka besar R ini adalah besar vektor R atau panjang vektor R tadi sudah kita tunjukkan bahwa ingat tadi kubus titik P titik P aksen, mana panjang jarak titik ini adalah akar dari dx kuadrat tambah dy kuadrat tambah dz kuadrat. Nah, sehingga sama bahwa sebuah vektor R mempunyai komponen vektor X, Y, dan Z, sehingga panjangnya adalah akar X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Ya. Sehingga besar vektor B adalah tentu akar dari ini yang kita hitung adalah kan panjangnya saja, nilai skalarnya yang kita masukkan, ya, ingat. Ini nilai skalar dari X, nilai skalar dari Y, nilai skalar dari Z. Yaitu di sini adalah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah BZ kuadrat. Jadi ingat nanti kita akan temui panjang vektor, besar vektor ya. Jadi panjang vektor, besar vektor, jarak titik dalam kena ruang sama ini ya. Pasti nilainya adalah skalar. Oke, jadi ini adalah besar. Ini sebenarnya yang kita cari adalah jarak titik yang menghubungkan antara ya panjang vektor ya. Px, by, bz yang tadinya adalah yang kita turunkan dari sebuah kubus tadi. Px kuadrat, dy kuadrat, dz kuadrat. Mana dx-nya adalah panjang ini. Ini juga sama, px itu adalah panjang nilai vektor f pada arah x. Nah, kemudian kalau kita punya vektor B, tadi kita juga harus punya vektor satuannya. Nah, oke, jadi vektor satuan dari pada arah R itu adalah vektornya dibagi panjang vektornya. Jadi kalau vektor R ini, vektor satuannya adalah AR, yaitu vektor R dibagi panjang vektor R, yaitu R dibagi akar panjang vektor ini ya, X, panjang dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Sehingga sebuah vektor panjang vektor B, vektor satuan AB, ingat ya, vektor harus dikasih tanda garis, yaitu vektor B dibagi panjang dari vektor B itu sendiri, yaitu vektor B dibagi akar dari Px kuadrat tambah By kuadrat tambah Bz kuadrat. Jadi selanjutnya kita kalau sudah terbiasa menuliskan ini, kita kan ya tidak perlu menghafal, sehingga kita sudah buktikan ya tidak masalah kalau ujian medan elektromagnetik close book, karena kita sudah terbiasa menurunkan seperti ini. Dan ini yang diharapkan oleh penulis, kita belajar sambil mengikuti langkahnya seperti ini. Contoh, sebuah vektor G, sebuah vektor memanjang dari titik asal ke titik G, 2, min 2, min 1. Jadi biasakan
menggambarkan soal pada sumbu koordinat bahwa sebuah vektor G memanjang dari titik asal ke titik G 2 min 2 1. Jadi kita punya sebuah koordinat X, Y, Z, di mana titik G adalah 2 satuan pada arah X, kemudian 2 satuan pada arah Y, arah sini ya, 2 satuan pada arah Y, negatif, kemudian satu satuan pada arah Z, negatif. Ini adalah vektor G. Oke, sehingga ini adalah gambarnya. Kalau kita tuliskan adalah, ini adalah, ulang ya, bahwa vektor G memanjang dari titik asal ke titik 2 min 2 min 1. Oke, ini adalah vektor I. Kalau kita tuliskan, yaitu 2AX pada arah X kurang 2AY kurang AZ. Nah, sehingga vektor satuannya adalah vektor satuan AG adalah vektor G dibagi besar vektor G, yaitu 2AX kurang 2AY kurang AZ dibagi besar vektornya adalah 2 kuadrat. Ini langsung saya tambah karena negatif dikuadratkan juga positif, tambah 1 kuadrat. Jadi kita dapatkan 4489 ya, berarti 2AX kurang 2AY kurang AZ per akar 9 adalah 3. Sehingga kita dapatkan nilainya adalah ini, 2 per 3 AX kurang 2 per 3 AY kurang 1/3 AZ. Ini adalah 0,67 kurang 0,67 kurang 0,03. Ini adalah vektor satuan dari vektor G. Ingat, vektor satuan itu adalah yang sesuai dengan namanya vektor yang besarnya 1. Jadi ini kalau kita hitung ini, besarnya itu adalah akar dari vektor satuan AG yang tadi adalah 0,667 AX kurang 0,667 AY kurang 0,33 AZ. Ini, maka besarnya adalah akar dari 0,66 kuadrat tambah 0,66 kuadrat tambah 0,33 kuadrat. Nah, ini akan didapatkan nanti nilainya 1. Ini kenapa kita sebut ya vektor satuan, karena vektor itu besarnya adalah 1. Sehingga oke, jadi ini vektor yang digunakan untuk sebagai vektor satuan, kita lebih suka menuliskan A. Oke, jadi bagian dari belajar ini yang kita sebut kemarin drill problem. Oke, jadi dari drill problem ini sudah tahu bahwa kita punya titik M, titik N, titik P. Nah, tentukan vektor R, MN. Kemudian RMN tambah RMP, besar vektor R, M, vektor satuan dari AMP, kemudian hitunglah 2RP kurang 3RN. Ini adalah jawabannya. Jadi ini harus dikerjakan sendiri. Saran saya gambarkan dulu biar jelas masing-masing titik ini. Oke, jadi tugas kita ini dia satu-satu mengerjakan sendiri. Jadi gambarkan dulu masing-masing titik, baru jelas apa yang mau dihitung. Misalkan titik M, gambarkan dulu. Oke, M adalah min 1, 2, 1. Min 1, arahnya sini. Kemudian 2 satuan pada arah X. Kemudian 1 satuan arah adalah titik M. Dan vektor ini adalah vektor R, M. Kemudian titik P, titik N begitu juga, 3 min 3, 0. Itu 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kemudian 0. Z-nya adalah 0. Berarti ini adalah vektor R,
adalah Rn. Begitu juga dengan vektor Rp, min 2, min 3, min 4. Min 2, 1, 2, min 3, 1, 2, 3, kemudian min 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Jadi inilah vektor Rp. Oke, jadi baru sekarang jelas mau yang dijumlahkan biar nggak keliru nanti. Berarti Rmn adalah ini dari titik M ke titik N. Oke, ini yang mau dihitung Rmn. Berarti jelas Rn kurang, kalau tulis seperti Rmn adalah, seperti kita tahu vektor Rn kurang Rm dari Rpq tadi ya, bahwa vektor ini aslinya adalah, ya kalau bingung, kalau ragu tuliskan aja Rmn itu adalah Rmn tambah Rm sama dengan Rn. Otomatis Rmn adalah, kalau ragu ya tuliskan lagi Rn kurang Rn. Jadi yakin apa yang mau kita kerjakan. Ini harus ya buktikan kalau kita sudah belajar, ini harusnya ketemu semua. Berikutnya medan vektor. Nah, ini penting dipahami karena mata kuliah kita itu adalah medan elektromagnetik. Maka elektron, medan listrik, muatan ya. Ya berarti medan dari sebuah muatan. Jadi makanya penting sekali memahami bahwa sebelumnya kita sudah belajar vektor, sedangkan medan vektor adalah vektor yang berupa fungsi. Nilainya berubah, nggak tetap. Jadi cara mudahnya adalah dari contoh kita yang lalu, vektor F kemarin adalah 2AX tambah 3AY kurang AZ. Ini konstan ya, nilai ini tidak berubah. Oke, jadi medan vektor berarti masing-masing komponen ini merupakan fungsi. Bisa berubah terhadap X, terhadap Y, atau terhadap Z. Jadi kayak ini dan ini. Itu adalah fungsi. Nah, di buku dicontohkan di permukaan laut ya. Kita melihat air di kecepatan air di laut pada daerah di permukaan. Jadi kalau ada yang berenang di laut ya, yang di tengah laut, seperti snorkeling gitu, maka terasa sekali bahwa air itu bergerak menentu, bisa tertarik ke atas, ke kanan, ke bawah, seperti itu. Jadi maka vektor kecepatan air bisa kita tuliskan sebagaimana ini. Ini adalah Vx, Vy, Vz. Nah, ini akan merupakan fungsi dari vektor R. Misalkan kalau kita samakan dengan notasi seperti ini, ingat ini adalah notasi fungsi yang sering kita gunakan dulu di matematik. Misalkan fungsi dari T misalkan. Jadi katanya adalah sin 2V Ft misalkan, itu adalah fungsi waktu. Ini adalah fungsi dari vektor posisi atau vektor R misalkan. Maka ini katanya tadi bahwa setiap komponen vektor Vx, Vy, Vz bisa jadi merupakan fungsi dari 3 variabel X, Y, atau Z. Kemudian kalau programnya disederhanakan dengan asumsi bahwa kita berada pada daerah Gulf Stream namanya, di mana air hanya bergerak ke utara, sehingga Vy dan Vz-nya adalah 0. Nah, kemudian dengan menggunakan asumsi bahwa kecepatan akan jatuh dengan kedalaman, ya jadi karena dia bergerak ke utara, maka ke bawah akan semakin cepat dia turun, dan ke samping, ke kiri, kanan akan kurang. Maka dicontohkanlah adalah V 2E pangkat Z per 100 AX. Oke, dia berubah terhadap sumbu Z. Oke, jadi seperti ini. Oke, jadi ini. Ya, artinya apa ini? Dia hanya berada pada sumbu Z, tetapi berubah-ubah. Dia hanya ada pada sumbu Z, tetapi fungsi dari pada arah X, tetapi fungsi dari Z. Ini adalah antara berarti komponen ini 0 ya. Nah, bisa kita lihat bahwa di sini katanya akan kita dapatkan kecepatannya adalah 2 meter per detik pada permukaan. Pada permukaan berarti Z-nya sama dengan 0. Jadi kalau Z sama dengan 0, maka F pangkat 0 adalah 1, berarti sisanya adalah ya 2, kita dapatkan 2. Sedangkan pada Z sama dengan kedalaman 100, kedalaman berarti min 100. Ya 2 pangkat E min 1. Itu kira-kira sebesar 0,368
tanda itu nggak harus. Jadi kecepatannya turun menjadi 0,736 meter per second pada kedalaman min 100, dan kecepatan akan terus turun kedalaman seperti pada persamaan ini. Selanjutnya di sini dikatakan kita akan menghadapi banyak persoalan dalam bidang kelistrikan dan kemagnetkan. Akan kita pelajari lebih sederhana daripada contoh tersebut di atas. Banyak contoh katanya, banyak contoh yang hanya mempunyai satu komponen dan satu peubah komponen X atau peubah variabel X atau variabel Z. Jadi langsung kita lihat contoh. Vektor P dan vektor S dinyatakan dalam koordinat kartesian. S adalah ya sekian 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 ya, di mana ya ini di X1 AX, Y2 AY, Z tambah 1 AZ. Oke, kemudian pada S pada P titik ini akan berbeda dengan titik yang lain. Itu yang kita sebut ya fungsi. Kan nilai ini akan berubah dengan X, Y, dan Z yang berbeda, maka dia juga akan berbeda. Oke, tentukan nilai S pada P243. Ya, sekarang dicoba. Saat X2, Y4, dan Z3 dihitung ini. Berapa nilai S? Hasilnya adalah ini. Sekarang masukkan titik P. Kemudian yang kedua, tentukanlah vektor satuan pada titik P tersebut. Nah, berarti dari sini hitung vektor satuan. Rumusnya tadi sudah jelaskan bahwa vektor satuan adalah vektornya dibagi besar vektor. Kemudian tentukan permukaan f x, y, z di mana besar vektor S adalah 1. Oke, ini mungkin agak kita pikirkan. Itu permukaan, di mana permukaan X, Y, dan Z, di mana X-nya adalah sama dengan 1. Oke, sekarang nanti dicoba. Jadi tentukan permukaan, di mana permukaan tersebut S-nya sama dengan 1. Ingat, dia akan berubah pada nanti yang besar S-nya sama dengan 1.